Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas tentang peringatan Allah kepada kita semua tentang ciri dan sifat orang-orang munafik. Di ayat 204, 205, 206 yang tadi dibacakan ketika sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu bil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara orang itu ada yang ucapannya itu barangkali memukau, ucapannya itu barangkali menyihir, membuat decak kagu. Tapi itu hanya di dunia, seakan-akan bagus, baik, padahal dia wa huwa aladul khisam, padahal dia itu orang yang paling keras permusuhannya. Jadi ngomongnya halus enak, tapi sebenarnya sangat penuh dengan kebencian. Pada masa Nabi Muhammad SAW itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, wong yang kuat. Ya. Penampilannya sangat bersih, ya, kelemis. Nek ngomong di depan Nabi SAW halus, itu, jadi jangan dibayangkan. Ya. Terus Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu mari nek ngomong nyelekit boten, nek ngomong enak. Sampai Nabi SAW yang tidak biasa untuk mencari-cari tahu kesalahan orang itu, ya tidak mau dipengaruhi oleh sahabat lain, sahabat-sahabat, maaf, tidak mau dipengaruhi oleh sahabat-sahabat beliau. Sebagian sahabat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lain itu ngerti, ya, bagaimana sesungguhnya Abdullah bin Ubay bin Salul kalau tidak di depan Nabi itu ngerti. Dan karena itu mengingatkan beliau supaya pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul itu sakit itu kan minta
dijenguk. Dan ketika akhirnya meninggal, anaknya itu minta supaya Nabi menyolati jenazah. Nabi itu ya melok aja. Tapi itulah wahyu ya. Jadi Nabi SAW itu bukan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi nek ngomong saben ucapan beliau itu wahyu. Kalau beliau melakukan tindakan tertentu itu wahyu. Bukan kok kepinginnya beliau begitu. Apa maknanya? Memang di skenario begitu dan menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara umum bahwa ya nanti ada kelompok-kelompok orang yang memusuhi Islam. Nabi SAW pada akhirnya tidak menyolati. Sing liyane nyolati. Nah, itu ya. Nah, begitu. Karena orang munafik itu kesehariannya meskipun tidak diketahui terus-menerus dilaporkan tetap tahu sholat, tetap tahu nang masjid, gitu ya. Nang masjid, kadang-kadang nang sini gablas malah. Gitu ya. Kalau orang munafik pasti nang masjid. Itu tentang orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tapi anaknya termasuk orang beriman, gitu ya. Jadi kan kita itu tidak bisa mengeneralisir, gitu ya. Boleh jadi orang tuanya begitu, anaknya ternyata orang beriman. Jadi kan akhirnya kita itu hati kita itu harus bisa memanage. Kita harus bisa mengelola sedemikian rupa. Oh bapak, oh anak. Terus sebaliknya, kan gitu. Itu tentang pelajaran di surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Kemarin itu sampai 207, kalau 207 itu nanti kebalikannya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu rahufun bil ibad. Dan di sebagian orang ada orang yang ya menjual dirinya kepada Allah untuk berharap ridho Allah. Jadi kalau orang beriman itu menjual dirinya, Allah itu membeli diri kita dengan surga. Di ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Baik, sekarang kita masuk di ayat 208. Kalau itu bicara tentang orang-orang munafik dengan contoh Abdullah bin Ubay bin Salul dan ada suratnya sendiri, surat Al-Munafiqun. Ayat berikut ini nanti mukhatabnya yang menjadi sasaran dari bunyi ayat ini adalah orang-orang yang masuk Islam tapi tidak sepenuhnya. Orang mengaku Islam, masuk Islam tapi belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang itu bertentangan dengan syariat Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Udkhulu fis-silmi kaffah
رأفة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللكم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Subhanallah. Ayat 208 itu sering kita baca. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman. Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian fis silmi ai fil Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebut Islam di sini dengan kata as-silmu karena terkait dengan substansi ajaran agama Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar nama agama, tapi juga sikap beragama. Dan as-silmu itu adalah para ulama memaknai as-ilmu ya maknanya al-Islam. Tapi secara arti as-ilmu itu adalah at-ta'ah. Ya. Jadi substansinya agama Islam itu taat. Udkhulu fis silmi, masuklah dalam ajaran Islam kafah secara menyeluruh, secara total. Apa maksudnya? Dalam sebagian riwayat disebutkan ini ya. Nuzilat hadhil ayat. Ayat ini turun. Besarkan ini. Fi mu'mini ahlil kitab. Terkait dengan orang-orang beriman dari kalangan ahlul kitab. Sinten? Beberapa kali saya sampaikan di antara orang Yahudi Madinah yang pernah menjadi tokoh orang Yahudi masuk Islam itu namanya Abdullah bin Salam. Wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya dan kelompoknya. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan orang yang dulunya adalah orang Yahudi di Madinah, kemudian masuk Islam. Tidak hanya satu, tapi ada banyak, sekelompok orang. Kelompoknya Abdullah bin Salam, karena Abdullah bin Salam itu tokoh juga.
Kenapa kok turun kepada mereka? Zalika annahum kanu, karena mereka itu dulu yu'azzimuna sabta, mengagungkan, ngistimewakno, hormat sekali dengan apa? Asab dari Sabtu, di Sabtu. Karena hari istimewanya Bani Israel itu adalah hari Sabtu. Nanti dijelaskan oleh Allah di surat Al-A'raf tentang hari Sabtu. Niku siji. Padahal umat Islam sudah diberi hari istimewa Jumat. Ya, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan pada setiap umat sudah kami jadikan syira'atan wa minhaja. Ono syariat dewe-dewe, ono aturan dewe-dewe. Secara umum sama, tapi kalau ada perubahan terserah Allah. Masa terserah kita. Kalau Allah menghendaki ada perubahan, dulu umatnya maaf. Kalau dulu itu tidak disebut umat, tapi kaum ya. Kaum Bani Israel. Ya. Itu kok diberi hari istimewa Sabtu, itu sudah. Nggak usah diprotes. Tapi kalau kemudian Allah menentukan berikutnya hari Jumat, ya ikut. Satu, mereka mengistimewakan, tetap mau Islam, tapi tetap mengistimewakan hari Sabtu. Wa yakrahuna lahmanal ibil. Nah, orang-orang Yahudi ini kan asalnya duduk Arab. Nah, gitu ya. Dan tidak biasa mereka itu dengan kebiasaan orang Arab. Apa itu? Makan daging unta. Yakrahuna lahmanal ibil. Mereka boten seneng makan unta. Wa albana, dan ya seneng juga susu unta. Ba'dama aslamu, setelah mereka masuk Islam. Apakah di situ saja? Boten. Wa qalu, mereka itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini yang paling menjadi sebab sekedar keamanan daging unta atau gak seneng itu kan selera yang biasa. Yang paling menjadi sebab diturunkan ayat ini adalah mereka mengatakan pun Islam, tapi mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Taurat kitabullah. Taurat itu kan kitab Allah. Fadahna falnakum biya nggih. Kita niki diparingi kelonggaran. Niki mawon kula Taurat itu masih mereka baca, mereka hafal. Falnakum biha fi sholatina, biarlah kami nek salat niku wis gawe donga nang jero Taurat ya. Padahna falnakum biha fi sholatina bil lail, wis boten salat kabeh, salat bengi tok ae ning dalam Taurat. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan udkhulu fis silmi kafah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sebenarnya ini menunjukkan mengubah kebiasaan. Ini mboten apa. Napa maneh kebiasaan niku pun dadi kesenengannya orang. Gitu. No.
Sampean mboten ngrasakno teng mriki kok. Sampean coba nang Papua bendina sing dipangan nopo ngoten ya. Nggih kan? Lha nang kono niku wong dikon ngingu, dus niku kok gelem. Dikira daging wedhus niku tak enak. Kan gitu ya. Misalnya. Nah itulah sulitnya mengubah sebuah kebiasaan, tradisi apalagi sudah mendarah daging. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu intinya adalah patuh, beragama itu intinya patuh, boten nuruti hawa nafsu. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Ya. Jadi yang paling substantif, yang paling inti dari ayat ini itu adalah terkait dengan bagaimana kita mengalahkan keinginan kita dalam surat Al-Jasiyah. Allah mengingatkan kita surat Al-Jasiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat, ya, melihat siapa? Manittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawanya, keinginannya itu ilahu sebagai Tuhan. Nah, tenang. Jadi sing di jokno kabeh niku karepe dhewe. Kata Allah, tidakkah kamu itu pernah melihat ada orang yang menjadikan keinginannya itu sebagai Tuhannya? Tuhan itu sing dipatuhi, pokoknya sing dituruti terus adalah keinginan. Aslinya mboten iman kepada Allah. Ya, nek muni haram halal itu bukan petunjuk Allah yang dipakai, tapi makanan apa enggak makan, soalnya tak repot, gitu kan. Jadi memang tidak perlu kebiasaan itu kok ditentukan oleh orang lain. Belum betul sakit ya masalahnya ini kebiasaannya wong boten. Itu karena sebenarnya keinginan kita itu keinginan nyaman terus. Kalau panjenengan itu melok kebiasaan kebanyakan orang karena kita itu inginnya nyaman. Wong niku nek beda mek wong liya niku kan gak enak padha gitu kan. Berarti sebenarnya itu kita itu nggak tergantung lingkungan sebenarnya. Tapi kita tergantung pada kenyamanan diri sendiri, kepinginnya nyaman tok ae. Maka diingatkan oleh Allah di ayat ini tadi, udkhulu fis-silmi kafah. Ya, itu terkait dengan ayat ini. Dan
para ulama mengatakan wa aslus silmi, asalnya asilmu itu secara bahasa adalah al istislam, pasrah, ya, wal ingqiyad, patuh, tunduk. Walidzalika qila, oleh karena itu bisa dinamakan, disebut lisulhi, ada perdamaian itu silmun. Damai itu silmun atau salamun. Damai itu kan berarti ya tunduk, pasrah. Ya. Sebagian sahabat menyebut al-Islam samania ashab. Islam niku menuntut 8 keikutsertaan. Jadi wong disebut Islam niku pantes disebut Islam nek pun memenuhi 8 tuntutan. Nek melok nang 8 perkara niki iku Islam, teman. Fa'ada as-sholat. Dia menghitung 8 niku napa? Salat. Islam niku nek wis salat. Napa salat tok? Mboten. Wa zakat. Napa salat ambek zakat pun cukup? Derek. Wa shaum, poso. Salat, zakat, poso. Sudah cukupkah? Belum. Wal haji. Masalahnya mampu nopo mboten niku mangke. Ya, mungkin di tahun-tahun akan datang kategori mampu itu akan dikurangi lagi. Ya, nah, saat niki wong niku kondisine disuruh niku sik kategori mampu. Mungkin di tahun-tahun akan datang ya, budal haji yang disuruh kursi roda niku dianggap nggak mampu karena menyulitkan di sana itu. Ya, ya bersyukurlah yang sudah haji dengan berbagai kondisi. Sekarang sudah semakin ketat. Wal umrah, wal jihad, wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyu anil munkar, nahi munkar. Wa qala, dan sahabat tersebut sinten sahabat Hudzaifah bin Yaman, man khaufa man la sahbala. Ya, malah sahabat Hudzaifah bin Yaman ketika memaknai udkhulu fis silmi kafah niku ya kudu sholat, kudu zakat. Semua tentu saja dengan kemampuannya masing-masing. Tapi 8 perkara ini dilakoni: sholat, zakat, poso, haji, umroh, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar. Sholat aja urung mesti kan repot. Gimana mau disebut? Udah hulu fisilmi kah? Masya muslimin rahimahullah. Jadi udah hulu fisilmi kafah maknanya adalah bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang itu oleh Islam tidak direkomendasikan lagi. Karena pun enten hati ini, gitu loh. Yang kedua, kalau sudah meninggalkan itu ya melaksanakan gantinya. Itulah Islam. Nek mboten diatur pun kuatir. Sing atas sing mboten diatur itu ya sampean pakai baju, kemeja, kopiah, macam-macam ini kan mboten diatur.
Yang diatur niku mboten kathah, tapi kita itu ya kaya-kaya terkungkung, terkekang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebenarnya bukan hanya tentang apa? Jadi makanan dan minuman saja, bukan tentang hari Sabtu saja. Kebiasaan-kebiasaan lama Bani Israel itu sulit ditinggalkan oleh sebagian orang, termasuk sinten wau Abdullah bin Salam. Bahkan muni Allah saja itu sing kulinane mboten muni Allah niku ngenyang, nawar. Itulah yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Salam. Masuk Islam, tapi mboten kulino muni Allah. Oh Indonesia, muni Allah kak kulino Tuhan. Nah, bisa ngele muni Allah kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sing penting itu tidak mengurangi dan tidak menyalahi. Ya, apalagi tidak menyalahi ya. Makna secara makna tidak menyalahi. Secara makna tidak mengurangi kebesaran Allah. Apalagi Allah itu punya banyak nama yang indah. Itulah yang pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Qul Allah wa rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا Allah, katakan Muhammad, panggillah dengan nama Allah. Wis nek gawe istilah menyebut Allah, ya Allah saja. Amudahur Rahman, ataulah panggillah Allah dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu cara mriki napa? Maha Pengasih, yang Maha Pengasih. Boleh kan? Boleh. Niku terkait dengan Abdullah bin Salam. Wah niku nggih. Betul. Boleh. Jadi terkait dengan Abdullah bin Salam. Jadi di satu sisi enten tuntutan dari Abdullah bin Salam. Kula niki boten kulino misalnya nyebut Gusti Allah, nek nyebut Gusti Allah sampai Ar-Rahman ya napa? Maka kata Allah, silakan panggil Allah, panggil Ar-Rahman. Ya, wong Allah itu punya asmaul husna. Gitu. Tapi ketika Rasulullah SAW memberikan jawaban melalui ayat ini kepada orang-orang yang dulunya Yahudi masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, enten mawon sing gawe masalah. Orang-orang musyrik mengatakan jarene Allah itu siji, saiki kok disebut Ar-Rahman. Orang musyrik jarene Allah itu yang Maha Esa. Lu saiki kok diceluk Ar-Rahman. Lah, siji lah, loro berarti. Itu orang musyrik. Orang mau nyerengkal bahasa Jawanya itu ya, macam-macam gitu ya. Padahal tidak dipahami secara utuh. Kenapa kok muncul ayat ini? Oh, soalnya dan Ar-Rahman itu tidak bertentangan, bahkan itu memang salah satu nama Allah, termasuk Asmaul. Itu tidak dilihat di situ ya.
Ya, ya bodoh ambek cari kak nyembah makhluk tapi sujud nang watu anu nih. Biasanya kan gitu ya. Enggak dilihat. Juga bodoh. Orang Islam itu enggak pernah sujud nang Ka'bah itu enggak pernah. Sujudin nang Gusti Allah itu enggak pernah. Ya Ka'bah itu enggak pernah. Anu, tapi orang itu kan komentarnya kan begitu ya. Jenenge wong nyerengkal. Padahal kalau mereka itu ya yang di depannya ini yang disebut Allah nggak disebut kan gitu masalahnya. Gitu. Yang Islam nyembah waktu ireng kan gitu ya. Hajarul Aswad misalnya. Dia nggak pernah ngomong wahai Hajarul Aswad, aku ini kok nggak pernah begitu. Doanya semuanya tertuju kepada Allah. Ya. Dan yang diucapkan juga nama Allah. Buat nenten jeneng Ka'bah disebut ya Ka'bah aku. Kan nggak pernah begitu gitu. Tapi orang lain namanya nyerengkal itu kan ya, sama aja dulu dengan sekarang. Itu tentang Abdullah bin Salam. Bukan hanya tentang kebiasaan yang ada kebiasaan yang tetap dibolehkan. Oh iya silakan panggillah Allah dengan Ar-Rahman. Nah itu oh bisa ya. Boleh silahkan. Ini tentang apa tadi? Udkhulu fisilmi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, gitu ya. Ai atharahu fima zuyyina lakum min tahrimis sabti wa luhumil ibili wa ghairi. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, maksudnya pengaruh setan. Ya, dalam hal apa? Dalam hal terkait dengan penghormatan hari Sabtu, istighfar. Dalam hal apa? Dalam hal makan daging onta yang sebelumnya disebut itu. Kalau kita kaitkan dengan apa namanya sebab turunnya ayat ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya hina atahu Umar faqala ketika didatangi oleh Umar dan dia berkata inna nasma'u ahaditsa min yahud fatu'jibuna aftara an naktuba ba'daha. Kalau kami ini dapat berita-berita, omongan-omongan, kalimat-kalimat indah, hadis, sama dari hadis. Ya, kalau kami itu dengar dari orang Yahudi itu omongan sing api-api. Kalau bahasa sekarang itu quotes, ya. Kalau ada kata-kata hikmah dari orang Yahudi. Terus niku fatu ajibuna. Ya, terus niku menurut kami itu hebat sekali. Ya, apakah boleh kami menulis sebagiannya? Artinya nopo asal pulau putih pulau sampai. Maka Rasulullah SAW menjawab, amutah
Yikuna antum kama tahawwakatil yahudu wan nasara. Ya, sampai itu belum lah kesasar kaya kesasare wong Yahudi dan Nasrani. Laqad ji'tukum biha baydha naqiyah. Saya itu sudah datang kepadamu dengan hadis-hadis, dengan kalimat-kalimat. Saya itu sudah membawa pesan-pesan yang baydha, sing putih cemerlang. Sampai nek kepingin sing istimewa, sing luar biasa, aku tuh nggawa iku sih luar biasa kabeh. Walau kana Musa hayyan, kok umpama Nabi Musa itu sih urip, ma wasi'ahu illa ittiba'i, dia tidak akan mungkin kecuali mengikuti saya. Nabi Musa nek urip wis sange ngetutno aku sing tak omong sing digawe lho sampean kok ate gawe omongane kok Yahudi. Gitu ya. Masih apa ya apik. Ya, itulah. Itu makna dari wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Niku ngono jenenge pengaruh setan. Oh, nanggone Islam, nanggone Al-Qur'an, nanggone hadis Nabi, ya akeh kalimat sing kena dikutip. Ah, kok ngutip koyo kekurangan. Nah, itu adalah ini ya, di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Saya kira kurang lebih begitu yang bisa kita bahas. Nanti kita baca 3 ayat, tapi kita bahas 1 ayat saja karena memang ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah itu tantangannya di masyarakat itu banyak. Contohnya masyarakat itu akeh. Ya, melbu Islam ya secara kafah itu tidak mudah. Itu ya, karena itu diperintah secara tegas. Ya, contoh-contohnya ya diantaranya tadi itu Abdullah bin Salam dan kelompoknya yang sudah masuk Islam, tapi ambil kebiasaan-kebiasaan yang ya masih melekat itu sulit untuk ditinggalkan. Kalau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak ada masalah. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan itu justru kalau diikuti itu meninggalkan ajaran Islam itu masalah. Oh, Islam itu duwe aturan sing lawas. Gitu. Itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.